Hai teman-teman, di sini Madam sekarang sama Goga ya. Ini produk dari teman Madam sendiri. Ini kebetulan Madam lagi main ke mana ini? Serpong Tangerang. Aduh nggak hafal. Oke, saatnya dicicipi. Yang ini ya. Nah ini stik pisang. Ini dari pisang kepok kuning. Ingat-ingat ya, bukan putih. Ini kita coba. Ini dibikin panjang gini, namanya stik pisang. Ini biasa katanya masuk ke kafe-kafe gitu ya. Menurut Madam sih rasanya rustik ya, kayak pisang yang di desa-desa, di desanya Madam Purwokerto itu. Ini satu lagi. Kalau ini nih mungkin modern take ya, versi-versi modern gitu ya. Ini dibikin kecil-kecil gini. Ini namanya apa tadi? Pisang pop. Ini dari ownernya sendiri sebelah sana, nanti ngobrol ya. Ini karamel ya. Kita cobain di sini ya. Ini bite size sih, jadi kayak lebih enak gitu ya kalau kalian mau gibah-gibahin makannya. Ini enak ya teman-teman. Manisnya nggak terlalu manis, tepungnya nggak tebel banget ya. Next, Madam mau coba ini ya. Ini racikan istimewanya dia. Buka ya, unboxing lama-lama. Ini pisang goreng kayak tadi itu ya, yang panjang-panjang stick ini. Cuman ini pakai coatingnya itu salted egg ya. Ada daun karinya juga di lo ya. Kita coba. Ini juga Madam sebenarnya penasaran antara takut-takut gimana gitu ya. Mau ini, aduh, Tuhan tolong aku. Kayaknya sih enak. Unik sih teman-teman. Ini kan coatingnya salted egg ya, telur asin ya, ada daun karinya. Tapi pisangnya tuh manis, jadi gimana ya? Nggak bisa mengungkapkan, tapi pokoknya unik lah ini ya, asik lah ini ya. After taste-nya tuh kalau kata orang Purwokerto tuh buket ya, buket apa ya? Kayak kamu habis makan telur itu loh, ya memang terasa, tapi ada sensasi manis-manisnya gitu ya. Ini ada di outletnya di Sarinah ya, Goga. Nah gini. Tadi kan aku udah nyicipin nih. Sekarang kok ini tuh semenjak kapan usaha ini dan buy pisang goreng? Teman-teman, Goga dicetuskan 1 September 2017. Awal muasalnya itu dibuat start hari pertamanya tanggal 1. Karena resign bekerja tanggal 30 Agustus. Tanggal 1 mulai riset. Kemudian 1 bulan persis ya Goga diluncurkan. Berarti ini mau anniversary ya? Iya, mau anniversary ke anniversary tahun keempat. Ini ya, tahun keempat ini istimewa loh ini ya. Keren. Dan tadi bertanya kenapa ya? Pisang goreng. Ya, karena pisang goreng itu menjual dirinya sendiri. Oke, produk pisang goreng di Indonesia semua orang kenal. Di daerah manapun ada, tidak hanya dari Pontianak saja. Memang terkenal dari Pontianak. Tetapi dari banyak daerah juga ada. Masing-masing punya khasnya. Nah, karena saya adalah pecinta pisang goreng, lahir dari Pontianak, cukup mengenal apa itu pisang goreng dan banyak bergaul dengan pisang goreng, itu satu. Jadi produknya saya kenal. Kedua, saya suka. Ketiga, dia menjual dirinya sendiri teman-teman. Nah, yang keempat adalah dia terjangkau. Makanan rakyat Indonesia dengan harga terjangkau. Dan yang keenam, bahan bakunya berlimpah. Bisa dari Pontianak, bisa dari daerah lain. Bisa dari Sumatera, bahkan ada kepok Bali, ada kepok dari Jawa Barat, saya pernah beli dari Pandeglang. Kalau ini kepok kuning. Kepok kuning. Dari? Ada pulau namanya Enggano. Orang yang bersama dengan saya yang membantu memproduksi dan sejak awal saya kenal dia dari putra daerah dari Pulau Enggano. Yang sebagian besar atau bahkan katanya 75% dari pulaunya hasilnya adalah buah pisang yang hanya 1 bibit ini. Nah, jadi semua kuning, semua satu macam dan kemudian kita jadi tidak perlu memilih milah lagi, sudah fix, sudah standar dan banyak yang menggunakan itu. Sebagian besar ini dari Pulau Enggano. Pulau terluar dari Sumatera. Jadi ada 1 pulau kecil di situ. Konotasinya tuh ke dessert manis ya. Tapi di sini tuh pakai sambal itu jadi
gurih, asin itu ada. Selain juga tadi yang Madam udah bilang itu ya, yang ini nih, yang yang ini. Selain yang ini ya, yang karamel ya, ini juga asik sih. Cuman ini kan manis. Nah sekarang kita tanya ke Andi nih, kenapa ada berbagai macam rasa? Ada yang pisangnya manis kok campur gurih, campur pedas. Ini sekaligus menjadi sebuah eksperimen juga di dalam berusaha tentunya kita ingin ada nilai yang kita tambah sehingga produk yang sedianya atau dulunya orang jual hanya dengan murah dan kemudian lama-lama dia tidak dihargai orang dan disebut murahan. Nah kemudian bisa atau mampu dijual lebih tinggi. Added value. Nah karena itu memang sekaligus juga menjadi tantangan. Setiap added value tidak selalu berhasil. Ya. Why mau added value ke makanan yang sebenarnya nggak diapa-apain juga udah enak. Iya, gimana betul. Coba? Tampil beda itu menjadi salah satu keyword ya, bisa juga. Kedua tentunya kalau bisa dia dijual lebih tinggi nilainya karena ada effort, karena ada cita rasa yang berbeda. Tentunya baik penjual maupun pembeli membutuhkan itu karena orang mungkin bosan, orang ingin mencoba hal yang lain dan tentunya market sekarang membutuhkan variasi atau membutuhkan inovasi. Nah kita coba karena gorengannya sendiri tadi seperti Madam bilang sudah enak sendiri memang betul. Sudah menjual itself, sudah menjual. Iya, tetapi kita ingin ada sesuatu yang lain. Ya, kita tambahkan sesuatu dan dia meningkatkan cita rasa. Kemudian kita ingin tentunya barang produksi Indonesia ini tidak hanya begitu-begitu saja. Cocol ya, di dipping. Ya, yang ada sausnya tadi aku saus, bilang ya. Kemudian ada yang di topping, ditabur. Saat ini menggunakan 5 rasa yang sudah biasa seperti barbecue, ayam bawang, kemudian yang gurih-gurihan, kegemaran pedes-pedesan yang pedesnya minta pedes ampun, gurih balado-baladoan gitu. Kan? Nah itu ternyata bisa. Nah kemudian kalau yang dipping saus ya seperti coklat. Nah kalau coklat kan memang klasik combo ya, kayak gitu. Ini salted egg itu asalnya dari mana? Ini asik loh ini teman-teman. Suatu ketika kami lagi kumpul keluarga, kita lagi diskusi ya, apalagi ya gitu, kira-kira idenya apalagi gitu. Waktu itu di pertengahan kami sudah mulai berjalan lah, karena merasa nggak puas ya, maksudnya ingin tambah apa lagi, idenya apalagi. Keluarga baru pulang dari Malaysia ya, mereka ada beli bubuk salted egg. Nah kemudian adik saya ada di situ bersama dengan keluarga, nah, dia mencoba dengan anak saya, dan akhirnya ayo kita coba gitu. Mulailah mereka berkreasi. Hanya beberapa menit saja. Dan kemudian yang unik waktu itu entah bagaimana mereka kebetulan ada daun kari di sana dan mereka masukkan. Tapi rasanya jadi beda. Dan sangat menarik karena memang rata-rata yang menggunakan salted egg itu biasanya suka ditambahkan daun kari. Nah pada saat itu dibuat awalnya saya sendiri juga nggak terlalu yakin ya. Tetapi pada saat itu dibuat habis sekejap karena cocok banget. Itu mungkin buat generasi kita rada-rada aneh ya. Tapi kalau buat yang jangan bicara umur apa, buat generasi itu lah ya. Memang semua senengnya pakai salted egg ya. Dan tapi itu dan itu cukup menarik ya. Dan ada satu kunci dari kami, bahwa kami menjaga kematangan pisang. Sehingga dia tidak terlalu manis. Nah, itu yang kemudian menjadi cocok walaupun para pecinta manis ada protes pasti. Kenapa kamu punya kurang manis nih? Karena kami ingin berkreasi lebih. Karena kalau dia terlalu manis, dan kita udah nggak bisa terlalu banyak berkreasi. Sebenarnya kalau manis dia jadi taste-nya tuh banana banget kali. Kalau masih kayak 3/4 itu dia masih agak lebih dari 3/4. Tapi pokoknya belum sampai terasa, matang banget lah ya. Manisnya ada terasa. Tapi nggak terlalu masih, banget tidak lembek. Karena tadi Madam coba, kami punya masih garing walaupun sudah agak lama tadi ya. Nah, itu yang kami jaga supaya crispy-nya tetap karena dia akan gorengan. Jadi harus dijaga supaya dia tetap garing. Pernah nggak punya produk yang tanda kutip ya, inovasi atau apa ini yang tanda kutip loh? Aku udah bilang ya, tanda kutip tuh fail. Maksudnya nggak terlalu jalan. Ada nggak? Ya, sebagai produk baru di dalam inovasi ini ya. Perpisangan. Ya, perpisangan. Orang tahu pisang kipas. Iya. Tapi sekarang kita juga lihat ada ya macam-macam ya.
Nah, kami memilih bentuk ini adalah supaya orang muda, Yang kecil-kecil ini. yang kecil, Yang ini one bite. Kemudian, Bite kenapa size. stick? Dia two bite. Bayangkan, madam makan pisang kipas pakai sumpit. Nggak bisa ya. Pasti lucu. Iya, banyak. Pakai tisu, kena minyak gitu ya. And then mulut penuh minyak. Iya. Berarti ini nilainya itu kepraktisan ya. Praktis. kawan ya. Nah, tapi seperti tadi pertanyaannya, apakah Ada pernah yang mengalami fail? ya. Mungkin kalau kita bahasakan belum begitu sukses. Belum karena begitu sukses. karena Sukses yang tertunda. sukses yang tertunda, ya sukses yang tertunda. Karena orang mungkin berharap bahwa ya pisang goreng ya harus pisang seperti goreng, itu. ya. Ya adalah kipas, Ya. adalah bentuknya seperti itu. Kita berharap bahwa anak muda sekarang, orang-orang yang kekinian itu, Ya. tentulah mereka membutuhkan perubahan-perubahan ya. Apalagi di zaman pandemi Iya, iya, ya. iya. Semua kalau bisa Cepat, sendiri, ya. cepat, sendiri, Praktikal, praktis, ya tidak personal tidak kotor, yes. Personal Definitely. ini ya, portion gitu ya. Yes. Nah, itu kami menunggu waktu-waktu yang terbaik bagi kami mungkin ya. Kalau orang lihat juga, ini otak-otak atau ini apa sih? Ini mungkin belum begitu dikenal, sehingga butuh sedikit effort. Nah, seperti sekarang, berterima kasih Madam mengajak untuk mereview. Iya dong. Ya, semoga teman-teman juga bisa terbuka bahwa pisang yang goreng kayak ada yang gini. seperti begini. Semoga bisa jadi inspirasi ya, Koh ya. Semoga bisa jadi inspirasi. Dan Iya. jangan mudah menyerah. Nah, Sesuatu yang baru butuh waktu. kalau misalnya tadi kayak fail atau sukses yang tertunda atau belum sukses, itu berarti bukan Bukan gagal. Oh, bukan gagal. Ya iyalah. Bukan sukses dan bukan gagal. Apa itu aku nggak tahu. Jadi kalau kayak gitu gimana, Kok? Tetap innovate atau mungkin aduh aku ganti aja apa ya gitu apa gimana? 4 tahun tidak mudah dijalankan. Kuncinya adalah betul tadi, don't stop. Don't stop Ya, till you finish. ya till you finish. Bukan stop when you're tired. Ya. Konsisten bahwa produk yang kita buat itu dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh kita jaga standarisasi, kita jaga mutu. Ya, itu paling penting itu. Ya. Ya. Kalaupun dulu pisang kipas begitu terkenal, pastilah itu pun makan banyak waktu. Dan suatu saat ini mungkin sama terkenalnya dengan itu. Berharap. Oh benar. Tidak apa-apa itu Berharap. Ya, ada 1-2 outlet yang kami kerjasama dengan produk yang berbeda, jadi complementary sebagai menu. Kami hanya cuma punya 1 outlet yang mandiri ya. Kok 1 outlet mandiri loh guys? Hanya punya 1, baru punya 1. Baru 1. Ya, di Pasar Nusantara Sarina. Teman-teman boleh juga mampir kalau yang ada di Jakarta, lantai dasar di Pujaseranya. Hanya ada di GoFood yang di Sarina. Namanya di GoFood apa? Goga Cemilan. Lalu kami juga ada reseller, kami sebut kemitraan rumahan ya. Ada beberapa teman-teman dan juga beberapa kemitraan yang mereka ambil, kemudian mereka jual di Gojek juga. Ini juga bekerja sama dengan ibu-ibu rumah tangga di dalam program kemitraan ya. Kami sangat menghargai UMKM karena kami sendiri juga UMKM. UMKM tapi gini loh, omsetnya mesti di atas ya. Enggak, pasti UMKM, pasti UMKM ya. Yang menjual itu betul-betul rumahan. Mereka menjual di online. Jadi mereka matangkan, mereka jual di GoFood, GrabFood, Shopee Food. Ya. Kita juga sebenarnya sangat membuka diri bagi teman-teman. Berarti open kemitraan loh ini teman-teman ya. Kalau misalnya kepingin itu terus WA kemana kok? WA apa? WA boleh, boleh juga di DM di kontak. Ya, kami akan respon. Beberapa waktu lalu ada teman yang mencoba ya, sudah sempat kirim ya walaupun tidak banyak, sudah sempat kirim dari Batam ke Surabaya, pernah kirim ke Lampung, ada kesempatan teman kirim ke Hong Kong. Berharap sih sebenarnya UMKM, barang produk UMKM kita juga bisa keluar, betapa hebatnya. Nah tentu Madam ini kan bisa lakukan juga. Madam itu nggak ada apa-apanya sama yang ini. Pasti bisa. Nah makanya kami perlu dapat arahan dari beliau ini. Nah, jadi ketahanan produk ini jika dikemas, kami kemas dengan cukup baik ya. Kami ada yang vakum supaya bisa dikirim. Tadi kayaknya Adi tunjukin aku yang vakuman mana ya? Ada tunjukin ya yang vakuman tuh kayak gini nih ya. Nah, seperti begini. Tuh ya. Ini bisa didapat di mana nih? Tokopedia ada, di Shopee ada. Dan tokonya apa? Tokonya apa? Goga Cemilan juga. Pak Adi punya pesan nggak buat teman-teman yang ya udah usaha atau yang lagi mau usaha? Itu apa? Ya. Baik.
Setiap orang ingin maju dan setiap orang ingin bukan cuma maju sedikit, tetapi maju kalau bisa banyak. Semua selalu dimulai dengan sedikit. Fokus. Kedua, belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Ketiga, berani. Jangan takut gagal. Karena gagal biasa katanya. Ya, gagal biasa. Yang penting mental pengusaha bangkit lagi ya. Lalu keempat, jangan lupa untuk berkolaborasi. Bekerja sama dengan orang yang lebih maju, belajar dari orang yang lebih maju. Seperti ini, kami sangat berharap bisa berkolaborasi dengan yang ini loh teman-teman. Ya, dan ada sahabat, ada teman, ada banyak kesempatan kita bisa belajar. Pemerintah kita juga sangat mendukung. Terakhir adalah mindset. Jangan punya mindset yang fix, tapi open. We will do our best, God will do the rest, ya. Gitu ya teman-teman, sama Ko Andi. Boga jangan lupa jajan ya. Ini salted egg. Oke, thank you very much sudah ketemu Madam ya. Sampai ketemu di Madam Jajan berikutnya.